hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Berdoa hari ini dipimpin oleh Nak Aji ya nak. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai ya nak ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi absen terlebih dahulu ya nak ya. Ini sudah sediakan Google Form-nya di Google Classroom ya nak. Coba sambil kita nanti belajar, sambil diisi, biar nggak lupa, nanti takutnya dialpakan, seperti ini. Nah, pada hari ini, Miss mengambil quotes dari Raja Haji Fisabilillah dalam Gurindam 12 pasal yang kelima. Miss kutip sedikit ya nak. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik berangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Nah, dari quotes yang dibacakan ini, kira-kira ada yang mengerti nggak maksud dari tujuan Gurindam pasal yang kelima ini? Ya, gimana Nak Desi? Iya, betul sekali. Jadi, kalau misalkan ingin belajar, itu tidak boleh ada kata bosan ya Nak ya. Kalian harus bertanya jika kalian tidak mengerti. Oke, ada yang masih ingat nggak nih kira-kira materi apa yang kita bahas pada minggu lalu? Ya Nak Aji? Iya, betul sekali. Kita masih membahas tentang hak asasi manusia. Pada pertemuan kali ini, kita akan menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Loh, kenapa sih kita harus mempelajari ini? Tujuannya adalah agar kalian dapat mengidentifikasi penyebab pelanggaran dan upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dalam materi kasus pelanggaran HAM. Lalu nanti kalian dapat menganalisis kasus pelanggaran HAM tersebut, dan yang terakhir, pada pertemuan kali ini kalian dapat menyaji hasil analisis yang kalian lakukan terhadap materi yang disajikan ya nak ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada yang masih ingat gak kira-kira apa itu HAM? Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan? Iya, Nak Damri, gimana? Iya, betul. Ada yang bisa menambahkan lagi? Apa itu HAM? Ya, Nak Aji? Iya, betul. Jadi HAM itu adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai karunia Tuhan ya nak ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Lalu, ada yang bisa memberikan lagi nggak salah satu contoh pasal yang menjamin HAM? Ya nak Edi, gimana? Iya, masih kurang tepat ya nak Edi ya. Coba, ada yang bisa menambahkan nggak jawaban dari nak Edi tentang pasal yang menjamin kebebasan beragama? Ya Nak Desi gimana? Iya betul, di pasal 29. Nah, selain pasal yang mengatur keberagaman agama, ada lagi pasal yang bisa menjamin HAM? Ya, jadi masih banyak contoh-contoh pasal-pasal yang bisa menjamin hak asasi manusia ya nak ya. Nah, kita masuk nih. Coba kalian lihat ini ada abang ganteng sedang memegang gitar. Kira-kira apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Gimana Nak Damri? Seperti vokalis The Massive? Iya mirip ya, Miss juga lihat seperti ini nih, kayaknya mirip. Tapi nggak sedang melakukan prank kok, enggak. Jadi apa yang kalian bisa lihat nak? Coba. Orang lagi ngamen? Iya betul. Terus, yang lain ada yang bisa menambahkan dari gambar ini? Ya, nah ini gimana? Putus sekolah jadinya ngamen? Iya, betul. Tepat sekali. Nah, kalau misalkan Miss kasih gambar ini lagi nih, ada adik-adik kecil sedang memegang ini pot bunga yang isinya ada uangnya.
yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Iya, betul sekali. Mereka sedang mengemis ya, Nak ya. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan mereka ini jadi pengemis? Karena kekurangan biaya. Betul. Ada lagi yang bisa menambahkan? Coba. Iya, Nak Damri gimana? Iya, mereka untuk bertahan hidup gitu. Kira-kira mereka ini sekolah nggak? Enggak ada waktu untuk sekolahnya. Iya, bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi mereka mengemis untuk biaya sekolah. Betul sekali. Nah, jadi dari dua contoh kasus ini, apa persamaan yang bisa kalian lihat? Termasuk pelanggaran HAM? Iya, betul. Pelanggaran HAM dalam segi apa, Nak? Pendidikan? Iya, betul. Boleh juga hak untuk apa lagi, Nak? Hak untuk mendapatkan hidup yang layak. Betul sekali. Ya. Nah, jadi setelah kita melihat gambar ini, ada bentuk-bentuk pelanggaran HAM ya, Nak ya, yang harus kalian ketahui. Ada bentuk pelanggaran HAM yaitu diskriminasi, ada bentuknya penyiksaan. Ada yang bisa mencontohkan nggak kira-kira bentuk pelanggaran HAM dalam bentuk diskriminasi ini apa? Iya, Nak Desi, gimana ya? Seperti bully? Iya, boleh. Ada yang bisa menambahkan lagi nggak? Apa contoh dari pelanggaran HAM diskriminasi ini? Membeda-bedakan teman. Kenapa beda-bedain temannya? Betul sekali. Jadi nggak boleh ya, Nak ya. Misalkan kita hanya berteman dengan satu suku aja atau satu agama aja. Betul sekali. Lalu kalau yang penyiksaan seperti apa? Diikat? Enggak lah. Betul juga sebenarnya. Misalkan diikat. Yang spesifik lagi seperti apa kira-kira, coba Nak Damri? Tadi lihat kamu tunjuk tangan. Jangan malu-malu, Nak. Ayo kita di sini semua sama-sama belajar. Ya, betul. Ya, jadi kalau misalkan penyiksaan itu lebih mengarahnya ke jasmani. Nah, dari bentuk pelanggaran ini ada sifat pelanggaran HAM, yaitu ada yang ringan dan yang berat. Bukan badannya ya, Nak ya, yang ringan dan berat ya. Bukan juga masalah hidup kalian, enggak. Nah, sikap pelanggaran HAM ini, yang ringan ini maksudnya gimana? Tidak sampai ke ini, fisik. Contohnya seperti apa, Nak? Coba. Ya, Nak Aji gimana? Kasus yang di TV gimana ya, Nak Aji ya? Oh, yang ini ya, yang salah vaksin ya. Ya, itu salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan. Jadi, istilahnya salah memberikan pelayanan. Betul sekali. Lalu, kurang berat itu seperti apa? Ya, ini silakan jawab. Oh, iya, betul. Pembunuhan. Lalu ada pemerkosaan. Ya, jadi itu sifat pelanggaran HAM yang berat ya, Nak ya. Nah, setelah kita melihat tadi pelanggaran HAM itu, apa sih faktor-faktor pelanggaran HAM ini? Jadi, Miss di sini menyajikan ada dua faktornya. Ada yang adanya tulis. Tulis di sini gimana maksudnya? Ya, pilih sendiri, betul. Lalu, adanya rendah kesadaran HAM. Itu seperti apa contohnya? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, Nak Edi, seperti apa, Nak Edi? Jadi istilahnya suka melanggar ya, melanggar peraturan, itu masih kurangnya kesadaran HAM, betul. Lalu, kalau misalkan sikap tidak toleran ini seperti apa? Iya, Kak Desi, gimana? Nggak ngerti gitu, kalau misalkan orang mau sholat gitu, malah diajak main. Betul, berarti tidak toleransi terhadap agama. Ya, betul. Nah, kalau misalkan faktor eksternalnya, adanya penyalahgunaan kekuasaan. Seperti apa? Kasus apa, Nak? Oh,
kasus penyalahgunaan kekuasaan hakim. Jadi hakim disuap, jadi korbannya dapat hukuman yang berat gitu. Boleh. Apalagi nak, yang lain coba. Ya nak Aji gimana? Guru kenapa? Disuruh kejam dulu, nggak usah disuruh belajar, yang penting bersihin sekolah. Iya betul, itu udah salah satu penyalahgunaan kekuasaan. Ya, lalu kalau ketidaktegasan aparat penegak hukum itu seperti apa? Ya, bisa contoh adalah hukumnya menerima suap, banyak hukum bisa dimainkan. Ada tentang teknologi dan ekonomi sosial. Nah, maksudnya kesenjangan ekonomi sosial itu ya. Kalau orang miskin bisa merampok orang kaya, ya karena mereka ingin apa? Ingin hidup enak. Iya, betul sekali. Jadi adanya faktor kesenjangan ekonomi ini yang membuat pelaku kriminalitas meningkat. Mereka ingin hidup enak, betul sekali. Nah, untuk kalian ingin menambahkan referensi, kalian bisa nonton YouTube ya nak ya, atau membaca modul ajar yang Miss kasih. Sekarang udah enak kalian ini. Kalau misalnya mau cari materi, tinggal buka Mbah Google, langsung muncul materi yang ingin dipelajari. Lalu adanya upaya HAM dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Jadi, Miss bagi di sini. Apa sih Miss ini? Ada kotak-kotak kayak gini banyak banget ya? Ya, Miss jelasin satu-satu ya nak ya. Kalau sosialisasi HAM itu berarti nanti ada kayak lembaga atau pemerintah datang ke tempat-tempat atau sekolah untuk mensosialisasikan apa sih HAM itu, bagaimana kita seharusnya sebagai peserta didik atau siswa dalam penegakan HAM. Betul sekali, kayak gitu. Lalu pendidikan HAM. Pendidikan ini sudah kalian belajar dari kecil. Dari SD pun kalian sudah belajar nih, sudah ditanamkan nilai-nilainya nih. Kita tidak boleh jahat sama kawan, nggak boleh membeda-bedakan kawan, ya nak ya. Nah, kalau advokasi di sini dimaksudkan untuk apa? Ada yang bisa nak? Advokasi? Iya, untuk membantu ya nak ya, membantu dalam penegakan HAM. Nah, kalau lembaga penegakan HAM, ada yang bisa nggak kasih tahu nih lembaga apa yang menegakkan HAM? Iya, Nak Jati gimana? Komnas HAM? Iya, betul sekali. Jadi, adanya Komnas HAM ini untuk membantu para korban yang mengalami pelanggaran HAM. Betul sekali. Lalu, kita harus melestarikan budaya. Kenapa sih, Miss, kita harus melestarikan budaya? Karena kita menganut budaya timur di mana budaya tradisional itu masih dijunjung tinggi ya nak ya, seperti kayak contohnya sopan terhadap orang tua. Kita lihat kalau misalkan di Amerika itu orang tua sama anak aja bilangnya you I. Nggak seperti kita ya nak ya, kalau kita masih menggunakan nama untuk panggilannya seperti om, tante, atau ibu ya nak ya, seperti itu. Lalu adanya pemberdayaan hukum. Di sini dimaksudkan untuk apa pemberdayaan hukumnya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Nah, dari sini kira-kira kalian bisa nggak kasih contoh ke Miss mengenai apa sih pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia? Contoh-contohnya apa, nah? Yang paling terkenal apa? Jessica Wongso. Kenapa Jessica Wongso pelanggaran HAM? Ya, Nak Aji kenapa? Karena membunuh orang. Ya, itu adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM ya, Nak ya. Termasuk ke pelanggaran HAM apa? Sifatnya yang mana, ringan atau berat? Iya, berat. Betul sekali. Karena apa? Adanya pembunuhan. Nah, di pelanggaran HAM pidana, kemudian nanti masuk ke pengadilan HAM. Lalu masuk ke pengadilan sanksi. Misalnya contoh gini.
dilindungi. Supaya apa? Supaya tidak ada yang namanya intimidasi. Atau mungkin bisa jadi Ajinya pun nanti bisa diteror sama pelakunya. Jadi dilindungi ya nak ya. Kemudian nanti para pelaku pelanggaran HAM ini akan ditangkap dan ditahan kemudian diadili. Nah, kalian bisa lihat nanti bisa baca-baca nih kira-kira konsekuensinya dan perlindungannya tuh dari undang-undang yang tuliskan di PowerPoint ya nak ya. Nah, kemarin kita udah bagi diskusi kan? Ada 3 kelompok ya, eksekutif, konstitusi, dan Pancasila. Ini tugas kalian. Coba kalian lihat. Kalau kelompok 1, eksekutif itu gambarnya udah ada tersedia. Coba kalian duduk bersama kawan kelompok kalian mendiskusikan kira-kira nih apa yang kalian lihat dari gambar ini, permasalahan apa yang bisa kalian lihat juga. Ya, silakan kasih waktu ya, 15 menit, gak usah lama-lama. Gak usah banyak ngobrolnya nak ya. Jangan lupa disiapin juga alat dan bahannya, alat tulis sama bukunya. Jangan nanti pinjam-pinjam ke kawan, ngerepotin taruhan. Oke, sudah selesai anak-anak diskusinya. Ada permasalahan? Ya, kenapa kelompok 2 belum selesai? Ya, kenapa? Coba cerita sama Miss. Jadi belum nemuin. Cuma nemuinnya itu ngeliat ini. Sekolahnya mau roboh. Ya, coba dilihat lagi pelanggaran HAM apa yang terjadi di situ. Dimasukin nak, dikaitkan nak. Mereka ini harusnya mendapatkan hak apa? Iya, kayak gitu ya nak. Habis kasih waktu lagi 5 menit lagi ya nak ya. Coba dibetulin dulu hasil diskusinya sebelum dipresentasikan. Ada lagi yang kira-kira kurang untuk diskusinya? Nggak apa-apa kalau misalkan Mbak coretan nanti baru diperbaiki setelah mau dikumpulkan ya nak ya. Oke, waktunya sudah habis. Coba kira-kira siapa yang mau maju duluan nih? Kelompok 3. Wih, ayo kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Ya, coba kelompok 3 jangan lupa yel-yelnya untuk makin semangat. Oke, cakep. Ya, coba silakan dipaparkan ya nak ya. Ya, terima kasih atas presentasinya. Ada yang mau bertanya? Atau ingin menanggapi atau menyanggah? Ya, Nak Aji gimana? Kenapa nggak naik perahu aja? Itu mereka udah pakai sampan tuh, Nak. Coba naiknya ke kelompok 3. Iya, betul sekali. Jadi, mestinya pemerintah memberikan bantuan perahu gitu ya. Kelompok 3 coba dituliskan dalam ininya, hasil presentasinya. Oke, sekarang kelompok 1 maju. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Yel-yelnya mana nak? Jangan lupa. Ya, gimana kelompok 1? Ya, terima kasih atas jawabannya. Ada yang ingin menambahkan? Iya, gimana Nak Desi? Iya, guru harusnya lebih peka. Iya. Anak-anak gak boleh baper. Kenapa anak-anak gak boleh baper? Iya, Nak Aji gimana? Kalau baper nanti akhirnya jadi bully. Oh, oke. Terima kasih masukannya. Yang lain gimana? Ya, jawabannya bagus-bagus semua ya nak ya. Terakhir kelompok 2, silakan maju kelompok 2. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Wih, yel-yelnya sangat baik sekali ya. Ya, gimana udah ketemu jadi masalahnya apa? Ada yang ingin menambahkan dari presentasi kelompok 2? Ya, gimana Nak Desi? Iya, mestinya pemerintah kasih bantuan ya nak ya. Betul sekali. Pakai dana bos? Ya gimana Nak Eri? Iya, betul. Iya, nggak ada yang salah. Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil kegiatan diskusi kita pada hari ini? Gimana? Nak Damri? Iya, betul sekali bahwa HAM itu harus
dimiliki oleh setiap orang. Betul. Yang lain, ada yang bisa menambahkan? Iya, gimana? Iya, betul. Ya, jadi harus kalian ingat semua jawaban kalian ini betul, nggak ada yang salah ya nak ya. Jadi jangan jangan menganggap jawaban kawan kalian itu jelek atau gimana. Semuanya bagus-bagus kok. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah HAM itu merupakan hak dasar yang dimiliki setiap orang, betul ya, kata Nak Aji, kata Nak Desi. Lalu Pancasila merupakan hidup bangsa Indonesia, dasar negara dan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sudah diatur ya nak ya. Lalu adanya nilai-nilai Pancasila seperti nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Terus adanya penyelesaian pelanggaran HAM dengan peradilan. Betul sekali semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Nah, supaya kalian nanti makin ingat nih sebelum ulangan harian di minggu depan, coba kalian nanti kerjakan LKPD-nya yang Miss udah upload ya nak ya di Google Classroom ya nak. Iya, batas waktunya kapan? Batas waktunya Miss kasih sampai jam 6 sore. Siapa tahu kalian ingin makan dulu, nanti pengen mandi, boleh. Yang penting seenaknya kalian, jangan sampai telat ya. Ya. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kita udah di akhir pembelajaran. Coba Nak Damri pimpin doa. Kita udah selesai belajar. Amin. Ya nak ya. Miss tutup ya dengan mengatakan mencari peniti di dalam jerami dari malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita kali ini. Semoga bisa berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih Bu Aga atas penampilannya. Saya persilahkan dulu mungkin untuk Pak Haji atau Bu Sri dulu, monggo. Coba temannya dulu aja, monggo. Gimana menurutnya? Haji silakan masukan. Ya, terima kasih Pak Wahyu dan Bu Sri atas kesempatan yang diberikan pada saya. Suaranya terdengar jelas di Bapak Ibu. Oh, terdengar. Sampai detak-detaknya juga. Iya Pak, ini saya suara dari luar berebutan ini Pak, tetangga yang sedang Pak. Nah, terima kasih Bapak Ibu juga Bu Aga yang telah melaksanakan briefingnya pada sesi kali ini. Yang pertama untuk efisiensi waktu sudah cukup bagus. Nah, untuk pembukaannya tadi saya lihat sudah antara 3 sampai 4 menit. Kemudian yang isinya, nah isinya itu tadi awalnya sampai dari mulai penjelasan materi menit 16 sampai ke 33. Kemudian sehingga penutupnya menit ke 33 sampai 34. Nah, nanti bisa untuk materinya mungkin karena anak-anak biasanya sudah dipersiapkan dari rumah, sudah belajar. Nah, bisa juga nanti disiasati dengan penyampaian sebagai materi secara global, kemudian secara mendalam materinya nanti anak bisa menguasai saat diskusi. Nah, seperti itu supaya tidak terlalu banyak yang materi yang kita berikan, tapi kita bisa memberikan pendampingan saat diskusi, saat tanya jawab. Nah, kita bisa menjadi fasilitator anak. Nah, kemudian dalam langkah-langkahnya mulai dari pembukaan dan sudah saya catat, sudah lengkap ya, mulai dari berdoa sudah ada, menanya kabar, terus memberikan motivasi, menyampaikan tadi tujuan ada, terus sebelum masuk ke materi sudah diberikan persepsi. Ini insya Allah sudah lengkap ya. Kemudian untuk di sesi isinya, intinya penjelasan materi tadi juga sudah dijelaskan dengan tanya jawab, dengan memunculkan gambar supaya anak berani mengungkapkan
bisa menganalisis bersama itu juga bagus. Jadi terlihat aktifannya di dalam baik menyampaikan materi maupun tadi diskusi ya. Nah diskusinya, nah ini untuk diskusinya mungkin bisa diperpanjang untuk apa? Biasanya kan banyak mengalami kendala kesusahan pasti di dalam sisi diskusi ini. Paling banyak kita ketemu pasti dalam menarik simpulan, di mana kita sebagai guru bisa membantu anak menarik simpulan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Tadi sempat saya catat ada kelompok yang kesusahan, terus kemudian Bu Aga berusaha memberi pertanyaan host ya dengan berani menganalisis apa yang ada di kelompok yang disajikan ya Pak, gambar yang disajikan ke kelompok tersebut ya. Nah kemudian anak dibantu untuk menganalisis. Nah itu sudah cukup bagus. Kemudian presentasi juga banyak keaktifan si anak dengan reward dari guru semangat ya, sehingga memberikan suasana sangat cair. Kemudian sampai simpulan ya ditutup di akhir pembelajaran diskusi ditutup dengan kesimpulan. Nah itu sudah menurut saya sudah bagus. Kemudian ada penutupan tadi 2 menit sudah menyampaikan lembar kerja yang untuk penguatan pekerjaan anak-anak setelah pembelajaran sudah disampaikan juga. Kemudian materi pertemuan minggu depan sudah disiapkan disampaikan sama Bu Aga. Kemudian tadi juga dipimpin oleh saya rasa cukup bagus ya. Nah, insya Allah itu Pak Wahyu dan Ibu Sri tambah dari saya selaku teman sejawat. Oke, ya terima kasih Pak Haji. Monggo Bu Sri terkait dengan kegiatan inti, kegiatan pendahuluan inti dan penutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masukan dari Pak Haji sudah komplit ya. Dari kegiatan awal dari Bu Aga itu sudah ada dari mulai salam, berdoa, absensi dan menyampaikan apa yang akan disampaikan dalam pertemuan ini. Yang kurang itu kaitannya karena kita masih pandemi ya. Jadi kita mengingatkan pada siswa kaitannya dengan protokol kesehatan. Itu saja di awal. Lainnya sudah betul semua. Kemudian kegiatan inti tadi. Kemudian ada diskusi, kemudian yang aktif pemberian bonus atau reward itu sudah berjalan dengan baik. Pada saat penutup juga ada kesimpulan. Kemudian diakhiri dengan pertemuan untuk berikutnya. Ini sudah komplit paketnya kalau saya amati. Durasi waktu ya biasa karena tadi awal kan sudah ada kendala, makanya tadi saya bilang jangan grogi, tenang, nanti insya Allah bisa. Itu biasa kalau mau presentasi ada aja, bisa sinyal, bisa juga laptopnya lagi ngehang dan lain sebagainya. Maka untuk yang akan datang dipersiapkan lagi agar lebih baik. Ini sudah bagus, saya katakan sudah bagus. Kenapa? Karena awal sudah seperti ini, sudah tepat. Yang awal-awal itu banyak sekali, terutama sinyal. Kalau sinyal kita nggak bisa apa-apa. Akhirnya mempengaruhi mahasiswa itu rugi. Nah, ini yang repotnya. Ya, kayaknya masukannya seperti itu. Terima kasih Bu Sri atas masukannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sri atas masukannya. Kemudian untuk Bu Aga, Bu Aga pada kesempatan kali ini untuk giliran pertama yang seharusnya menjadi tumbal atau korban pesugihan tapi nggak jadi. Biasanya yang maju pertama itu jadi tumbal. Alhamdulillah Pak nggak jadi tumbal. Kemudian Bu Aga untuk penampilan pertama akhirnya tidak menjadi tumbal karena memang penampilannya sudah mendekati ke ideal. Mungkin
mungkin catatan yang untuk bisa Bu Aga tindak lanjuti terkait dengan kegiatan Bapak mohon awal. maaf suaranya nggak ada Pak. Masa Saya ada Suaranya ada Bu. seringnya Oh hilang itu saya Pak. Bu Sri, mohon maaf ya Bu, itu Ya. seringnya saya gitu Bu, kalau dikasih masukan atau kritikan, nanti macam-macam Bu, ada sinyalnya hilang, ada kemudian suaranya nggak kedengaran gitu Bu. Jadi Pak dimaklumi ya mohon Bu Sri. diulang Pak. Mohon diulang kebetulan sih nggak ada suara tadi Bapak. Ada, giliran tadi dipuji dengar, giliran dikasih masukan nggak dengar. Nanti kan dipuji dengar kan, ketika jadi harusnya jadi tumbal nggak jadi tumbal kan. Apa Pak Coba tuh kritikannya Bu Sri. Pak? Jadi mohon Itu maklum ya liku-likunya Bu Sri, kita, kan? nanti kalau PPL itu ketemu bimbing itu kayak gitu Bu. Nah iya, liku-likunya kita kan sudah Iya. penangkapan ini. Jadi giliran dipuji dengar Bu dengan jelas tadi ya. Giliran kemudian mau dikasih masukan tiba-tiba suaranya nggak jelas dan lain sebagainya. Pak boleh diulang nggak Pak? Pak Mas Yang mana itu? ya? Dari kritikannya Pak, masukannya Pak. Oh belum sampaikan, tadi baru pujian Oh, belum saya ya? mau Oh, memberikan alhamdulillah. masukan. Fokus. Nah, untuk Bu Aga, untuk masukannya di kegiatan inti di kegiatan awal dulu, di kegiatan awal. Sebenarnya ketika Bapak Ibu menjalankan motivasi di awal itu kan sebenarnya untuk arahnya sebenarnya kan untuk ini ya, lebih ke menghilangkan beban daripada anak-anak gitu loh. Supaya mereka terkondisikan ketika nantinya masuk ke pembelajaran. Jadi sebaiknya Bapak Ibu itu untuk motivasi awal itu memberikan suatu hal yang sifatnya itu ini ya, apa namanya, lebih ke ya entah itu kemudian sifatnya itu agak ada jok-joknya atau kemudian atau sifatnya itu merupakan hal-hal yang membuat mereka rilis gitu loh. Supaya kemudian nantinya mereka ketika masuk pembelajaran itu mereka bisa sedikit banyak itu menghilangkan beban mereka. Kita kan tahu ya kadang-kadang peserta didik itu kan punya masalah di luar pembelajaran atau ketika sebelum masuk pembelajarannya kita kemudian habis diputusin pacarnya, habis itu ikut mata pelajaran PPKN, nah terus kemudian yang lainnya juga sama, misalnya tadi pagi berangkat sekolah nggak dikasih uang saku sama orang tuanya. Artinya kan anak-anak kita itu kan kadang-kadang juga mengalami kendala-kendala secara pribadi maupun secara kelas. Nah, motivasi awal itu usahakan Bapak Ibu itu untuk melepaskan beban mereka sehingga ketika mereka itu masuk ke kegiatan inti itu mereka mendapatkan ini ya semacam pelepasan gitu loh, entah mereka nantinya supaya bisa ketawa di awal dulu atau kemudian hendak mereka menghilangkan beban mereka. Tapi kalau beban guru nggak usah dihilangkan ya, karena beban guru itu selalu ada, misalnya gaji belum cair, kemudian lain sebagainya, honor panitia belum juga dimuncul segalanya dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu guru kan harus tetap ini ya, apa namanya, menampilkan penampilan yang ceria seperti pesan saya tadi. Nah, mungkin itu ya Bu yang di kegiatan awal. Untuk yang motivasi awal itu sebaiknya yang ke arah Iya, untuk Pak. pelepasan beban peserta didik. Iya, Pak. Baik, Pak. Kemudian yang terakhir mungkin ya untuk kegiatan intinya ada bagus sih. Yang kegiatan penutup itu sebenarnya Bapak Ibu bisa memasukkan motivasi di akhir atau di kegiatan penutup itu biasanya digunakan untuk penekanan supaya anak-anak itu ini ya, apa namanya, bisa belajar memperdalam apa yang kemudian diberikan ketika tatap muka ini gitu loh. Artinya motivasi untuk mereka memperdalam lagi, atau kemudian biasanya motivasi di akhir itu Bapak Ibu menekankan pentingnya atau manfaat daripada materi yang Bapak Ibu ajarkan sekarang gitu. Nah, itu supaya mereka itu memperdalam informasi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu atau materi yang sudah Bapak Ibu berikan.
Nah, jadi seperti itu Bu, masukan dari saya kepada Bu Aga. Secara umum sudah baik. Ini kedengaran ya, saya bilang baik ya. Kedengaran banget Pak. Nah, Lega iya. sekali Pak saya Pak. Nah, ya. Ini gini, makanya nanti mesti ini Bu Sri harus bersabar Bu, nanti ke depannya Bu, ketemu kayak gini kayak gini. Terima kasih ya Pak Itu Yati. mungkin Bu Aga atas penampilannya ucapkan selamat, terus kemudian giliran berikutnya Pak Haji mungkin tumbalnya di penampilan kedua.